Kemudian kita tampilkan screen aja semuanya. Sudah kelihatan ya? Oke, kita masuk lagi. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak yang Waalaikumsalam saya cintai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, kelihatan ya? Kenapa ini webcamnya nggak mau? Oke, kalau misalkan di sini biasa agenda hari ini yang pertama adalah kita membahas awalan, yaitu adalah tentang induksi elektromagnet, ya kan? Elektromagnet, oke. Kemudian nanti adalah tanya jawab tentang soal, ya kan? Tanya jawabnya kayak apa kemarin ya. Kemudian yang ketiga, nanti besok minggu depan kita ulangan harian ya. Ulangan harian yang pertama adalah medan magnet, berarti 2 bab sekalian, medan magnet. Kemudian yang kedua adalah induksi elektromagnet. Lah, di sini menggunakan yang semansa bumiayu.com, semansa-bumiayu.com. Pak, saya nggak punya pulsa, Pak Eko nggak mau tahu, karena semua yang ada di sana sudah ada semua, kan? Ada semua. Dikasih pemerintah tentang, yaitu ada pulsa reguler. Pisang. Ini ada pisang dari Pak Gatot, Mas Mbak. Makasih Pak. Kemudian yaitu adalah ada pulsa reguler sebanyak 5 giga kalau nggak salah. Kemudian kuota belajar adalah 30 gigabyte. Insya Allah cukup. Kalau ini udah kehabisan, bisa memakai, kalau Telkomsel itu Rp10, itu dapat 10 gigabyte. Ya kan, insya Allah nggak ada masalah yang kuota belajar ini. Mohon diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ya kan, daftar hadirnya, daftar hadir nanti akan disampaikan setelah pelaksanaan ini, ya kan, pelaksanaan ini, yaitu di Classroom, di Google Classroom atau di GC. Seperti itu, Mas Mbak, agendanya, yaitu adalah Senin 26 Oktober. Oke, 2020. Sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk pelajaran? Tidak ada. Sekarang adalah kalau misalkan sekarang kita induksi kemarin kita ulang ya. Kalau misalkan di sini ada sebuah bidang seperti ini adalah cross misalkan ya. Ini cross, oke. Kemudian di sini digerakkan terhadap sumbu V, terhadap V. Kalau di sini panjangnya adalah L, di sini adalah ada sebuah resistan atau R, maka akan timbul GGL yang besarnya adalah BLV sin theta, ya kan? BLV sin theta. Dan gaya Lorentz itu menuju ke kiri, ya kan? Gaya Lorentz itu menuju ke kiri. Yang dia melawan ini gaya sebenarnya ini adalah gaya Lorentz-nya, maka gaya Lorentz itu pasti seringnya B QV sin theta. Maka mengapa sering bertanda min itu gara-gara ini FL ini, ya kan? Bertanda minus itu gara-gara di sini, ya kan? Berarti gaya Lorentz adalah B QV sin theta. Di sini dari mana, yaitu ini tak ulang lagi ya, sama dengan GGL min dosi per do T, di mana C sama dengan BA cos theta, maka E sama dengan min N do BA cos theta, oke, per do T. Oke, tak kembali ke sini, karena theta sama dengan omega T, maka E sama dengan min N do B A do cos, oke, omega T per do T. Ini kan
nggak bisa, maka harus dikalikan omega-omega. Kemarin sudah ya, maka menjadi NBA omega sin omega T. Nah, inilah yang dinamakan dengan GGL maksimum atau EM, ya kan? Saya lanjutkan. Ini terulang kembali. EM berarti menjadi sama dengan NBA omega. Ini adalah faktor penentu dari GGL maksimum, yaitu N-nya lilitan, oke. Sering keluar ya ini ya. B adalah medan. Kemudian A adalah luas penampang. Kemudian omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut, oke. Nah, EM itu juga ada persamaan min L do I per do T. Kalau yang tadi E sama dengan min N do si per do T, berarti kalau misalkan kita jadikan satu, maka min N do si per do T berarti menjadi min L do I per do T. Lah ini menjadi persamaan baru, ya kan? Yaitu L berarti menjadi di sini kan hilang ya. L berarti menjadi NCI, ya kan? Yaitu L itu adalah induktansi. Ini L adalah induktansi. Induktansi. Satuannya Henry. Oke, satuannya Henry. Seperti ini. Berarti yang kita pelajari kemarin ya, Mas Mbak, ini adalah modal untuk menuju ke soal latihan-latihan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang tanya langsung dihidupkan mikrofonnya, kemudian langsung atau raise hand, tunjuk jari, kemudian kita akan masuk ya. Oke. Sekarang kita ke, kalau nggak ada yang tanya, nah kalau nggak ada yang tanya kita adalah kita langsung latihan soal ya, yaitu induksi elektromagnetik, latihan soal. Nah, sekarang soal 1 dan 2 tentang arah. Biasanya anak nggak begitu paham dengan arah. Kita masuk. Sebuah kumparan seperti gambar dihubungkan dengan galvanometer yang peka. Galvanometer itu apa sih? Yaitu alat ukur, pengukur arus bisa, voltmeter bisa, ya kan? Jika arus mengalir dari A ke B, maka jarum galvano itu bergerak ke arah mana? Ke kanan, ya kan? Ke arah ke mana? Ke arah kan. Dari A ke B itu ke kanan. Jika kutub utara dimasukkan, maka lah, coba. Kita berarti memakai tangan kanan. Ini diharapkan paham, ini kelihatan ya. Utara ini pasti ibu jari kita. Ini pasti ibu jari kita. Berarti arusnya menuju kemana? Kalau ibu jari kita, berarti ini kutub utara itu arusnya ke sini, seret gini. Berarti ke sini, dok, dok. Nah ini ke sini. Berarti arusnya itu nanti ke atas. Nah, arusnya, arus induksinya. Putri, arus induksinya. Ya kan? Arus induksi. Mohon maaf ya, ada sebentar Putri. Nah, kemudian di sini kan A ke B, ya kan? Kalau A ke B dia ke kanan, berarti kalau B ke A berapa kemana dia induksinya? Induksinya kemana kalau B ke A? Berarti ke kiri. Oke, berarti arahnya adalah ke kiri. Dengan asumsi apa? Dia galvanometer kalau A ke B menuju ke bergerak ke kanan. Tapi kalau B ke A berarti kan kebalikannya. Berarti menuju ke sana. Sret. Gini ya. Kalau A ke B ke kanan berarti B ke A berarti kebalikannya ke kiri. Dan kemudian apa? Diam. Ya kan? Ke kiri dan diam. Terus nanti lagi ke kanan lagi. Ya kan? Sewaktu dia naik turun. Ini naik turun. Ya kan? Sewaktu utara masuk dia menuju ke bawah, sewaktu kebalikannya maka arusnya maka suatu ketika jarum itu akan seperti ini. Sret 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 gini. Maka jadilah menjadi sebuah generator seperti ini. Nah, suatu ke kanan berarti ke atas, suatu ke bawah berarti ke kiri. Di tengahnya adalah diem. Lah ini di sini nih. Oke, generator ya. Yaitu adalah namanya arus bolak balik. Oke. Mohon dicamkan dulu sebentar.
Oke. Kemudian sekarang nomor 2. Oke, nomor 2. Perhatikan gambar. Rangkaian PQRS terletak pada medan magnet yang kuat medannya. Berarti di sini adalah medannya setengah Tesla. Kemudian arah bidang masuk. Bidang masuk apa? Cross ya. Kalau keluar dot. Bila AB digeser ke kanan, maka kecepatannya adalah V 4 meter per sekon dengan L setengah meter. Oke. Maka sama dengan gimana persamaannya? E sama dengan BLV sin theta. Ini insya Allah nggak ada masalah persamaan. Ini adalah setengah, dikalikan 4, dikalikan setengah lagi ya. Ketemunya 1 volt. Oke, jawabannya berarti A, B. Nah, sekarang arahnya gimana? Oke, dengan aturan tangan kanan gimana kemarin? V, B, I. IBF. VBI berarti ibu jari I, ya kan? Ibu jari V, B-nya 4 jari kita, terus kemudian I-nya adalah yang di telapak tangan. Maka kalau kita masukkan ke dalam gambar kan seperti ini nih. Ini V-nya ke kanan, oke. B-nya masuk, maka I-nya ke arah mana? Ke arah ke atas. Berarti arahnya adalah dari B ke A. Berarti jawabannya apa? B. Oke, jawabannya B. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ya. Kemudian nomor 3. Sebuah penghantar dengan berbentuk U dalam daerah induksi magnet B sama dengan 4 10 pangkat min 3 Tesla. Seperti gambar pengantar, panjangnya L 0,4 meter menempel bidang U dengan V 10 meter per sekon. Di antara ujung P induksi, nah ini merem ya, LV sin theta. Berarti di sini 1 ya, karena tegak lurus. Berarti B-nya berapa? 4 10 pangkat min 3. Kemudian L-nya 4 10 pangkat min 1. V-nya adalah 10. Oke, berarti 16. Berarti ketemunya berapa nih? 16, 10 pangkat min 3. Berarti yang mana? Atau 1,6, 10 pangkat min 2 volt. Oke, berarti adalah, sudah ada yang kenal belum ini Pak Asfi yang ganteng? Nah, nih. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ada Bu Kholisoh yang bertanya. Oke. Sekarang nomor 4. Sebuah tongkat konduktor dengan panjang L-nya 1 meter. Oke. Kemudian kecepatan sudutnya, berarti kecepatan sudut omega ya. Omeganya 10 radian per sekon. B-nya 0,1 Tesla. GGL induksi adalah, nah di sini ya, E adalah BLV sin theta. Ini 1 ya. Lah, kemudian kok di situ ada omeganya, dari mana Pak? Oke. V itu kan sama dengan omega R. Kalau ini berarti omega L. Berarti menjadi BL omega kali L. Berarti menjadi apa? B omega L kuadrat. Oke. Berarti menjadi B-nya kita masukkan. B-nya adalah 10 pangkat min 1. Oke. Omeganya 10. L-nya adalah 1 kuadrat. Ini 1 ya. Berarti ketemunya 1 volt. Oke. Jawabannya apa? C. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 5. Oke. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan. 1000 lilitan, N 1000 lilitan. Berdiameter 4 cm. Di galvanometer B-nya
15 10 pangkat min 3 ya, biar lebih gampang pakai pangkat. R-nya berarti kan R total, berarti kan R ditambah R ya. Loh kenapa? Karena R dalam sama R luar, hingga menjadi 400 ditambah 200, ketemu nih 600 ohm. Oke, 600 ohm. Maka kemudian dengan garis medan sejajar dihilangkan, maka jumlah muatannya adalah berapa? Oke, ini rada aneh ya. Yang ditanyakan adalah jumlah muatan. Kita punya persamaan I sama dengan Q per T, ya kan? Terus kemudian juga kita punya persamaan I sama dengan E per R. Oke, di mana E kita juga punya persamaan. Oke, E itu sama dengan min N do C per do T. Berarti menjadi min N do BA, oke, per do T. Oke, kalau kita masukkan ya antara ini dengan ini E, ya kan, E-nya berarti kan menjadi berapa nih? I sama dengan, oke, kita masukkan ya. Berarti sorry di sini berarti kan Q per T itu sama dengan NBA, ya kan, per, oke, R kali T kan. Nah ini kan T-nya hilang nih, sama-sama hilang kanan kiri. Maka Q berarti adalah NBA per R. Oke, maka Q sama dengan N-nya 10 pangkat 3 ya, 1000. B-nya 15 10 pangkat min 3. Kemudian A-nya adalah berapa? Lah, oke. A-nya berarti kan sebuah diameter lingkaran kan. A sama dengan PR kuadrat ya. Kalau diameter berarti 1/4 PD kuadrat. Berarti menjadi berapa nih? Berarti menjadi NB 1/4 PD kuadrat per R. Kita masukkan 1/4 Pi, D-nya adalah berapa? 4 cm 10 pangkat min 2 kuadrat per, oke, R-nya adalah 600. Oke, 600. Maka kalau misalkan kita masukkan, berarti ini dengan ini hilang ya. Berarti menjadi 15 dibagi 4, Pi, 4 kuadrat, 4/4, 10 pangkat min 4 ya. Oke, dibagi 600. Oke, berarti berapa nih? 4 dengan ini hilang kan ya? Oke, 15. 15 dengan 4 kan 60. 60 10 pangkat 3 berarti ketemunya adalah menjadi berapa nih? Pi kali 10 pangkat berapa nih? Berarti di sini adalah 60. Oke, per 60 10 pangkat 1, 10 pangkat min 4 ya. Berarti kan Pi, oke, ketemunya Pi 10 pangkat min 5 kolom. Oke, mohon maaf kertasnya oret-oretannya terbatas nih berarti ya. Berarti Q-nya adalah ini ya, sama dengan Pi 10 pangkat min 5. Ini kan 60 kan ya. Pak Eko sukanya yang kayak gini sehingga lebih sederhana nih. 60 hilang kan, ini naik ke atas berarti min 5. Berarti Pi sama kali 10 pangkat min 5 kolom. Seperti itu. Kalau ada yang disampaikan silakan. Oke. Sekarang kita menuju ke nomor 6. Nomor 6. Kumparan K berbentuk lingkaran luas 200 cm3 persegi. Berarti 210 pangkat min 4 meter persegi ya. Berarti menjadi 210 pangkat min 2 meter persegi. Jangan lupa disamakan. N-nya adalah 50. Kemudian hambatan dalamnya 10 ya. Hambatan dalamnya berarti R10 ya. Oke, nomor 7 10. Berarti berapa nih? Oke, kita kerjakan ya. Ini rada panjang nih, rada panjang sedikit. Ini adalah soal SBMPTN nih, SBMPTN. Oke, soalnya yang kemarin adalah dasar, yang hari ini soal-soal tingkat lebih lumayan. Maka E-nya berarti menjadi min N do C per do T. Mohon diperhatikan banget ini. Berarti jadi min N do BA per do T ya kan, NBA ya. Jadinya kalau kita tuliskan berarti kan menjadi
NB, NA karena delta B per delta T, ini E-nya. Oke. E-nya juga kita punya persamaan I itu sama dengan E per R kan? Maka E sama dengan I kali R ya kan? I kali R. Lah, I itu kan sama dengan Q per T kalikan R ya kan? Maka akan menjadi Q per T kali R ya kan? Berarti menjadi sama dengan NA, oke, B di sini T, ya kan? T-nya ini hilang kan? Oke, maka Q itu adalah sama dengan NBA per R. NBA per R. Berarti kalau misalkan kita masukkan, N-nya adalah 50, B-nya adalah berapa itu tadi? 50 mili Tesla, 10 pangkat min 3, ini ya mili Tesla. Oke, kemudian luas penampangnya adalah 210 pangkat min 2, dibagi R-nya adalah 10 ya, 10. Berarti menjadi Q, berarti menjadi ini 100 kan? Ini 50 kali 50, 2, ini 100, ini dengan ini kan hilang nih. Berarti tinggal 5 kali, oke, berapa nih? 10 pangkat min 3. Karena di sini kan 50 ya. Min 3 kolom, berarti menjadi 5 mili kolom. Oke. Ini adalah ciri khas soal SNMPTN. Dia tidak bisa langsung ketemu jawabannya, tapi ada minimal 2 langkah ya. 2 langkah. 2 langkah harus dikuasai betul. Ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Soal-soal inilah yang sering keluar juga di ujian masuk perguruan tinggi. Yang kalau sekarang sudah nggak ada itu yang cuma matematika saja, tapi rupa-rupanya yang untuk spesifikasinya di perguruan tinggi masing-masing masih ada. Berarti di sini namanya adalah C ya, C. Betul-betul diperhatikan yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian nomor 7. Oke. Nomor 7 sama seperti tadi. Ini juga soal-soal sederhana SNMPTN-nya, ya kan? Yang 7 ke bawah ini soal-soal itu lanjutan ya. Oke. Nomor 7, kumparan dengan N 600 lilitan. Oke. Induktansinya L40 mH. Oke. Listriknya berubah dari I1 10 menuju I2 4. Ini ampere. Waktunya adalah 0,1 detik. Beda potensial ujungnya adalah berapa? Oke. Beda potensial antara ujung-ujung kumparannya. Kemarin adalah kita punya persamaan ya, E sama dengan min N do C per do T. Juga E sama dengan min L do I per do T. Nah, kalau ini adalah terhadap jumlah kumparannya, kalau ini adalah besar dari kumparannya, satuannya ya. Kalau ini adalah BN itu adalah N ini sama-sama kumparan ini ya, sama-sama kumparan, cuman ini berada pada jumlah kumparan, kalau ini adalah terhadap kekuatannya, ya kan? Sehingga kita pakai persamaan yang mana? Oh, yang bawah berarti ya, berarti yang dimaksud beda potensial, berarti kita pakai yang bawah aja kan lebih sederhana nih. E berarti menjadi N, L-nya adalah 40 10 pangkat min 3, I2 min I1 berarti 4 min 10, oke. Dibagi delta T 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya. Berarti menjadi 40, 10 pangkat min 3, dikalikan 16, dibagi 10 pangkat min 1. Berarti menjadi berapa nih? Naik ke atas menjadi 2 ya, 400. 4 kali 16, berapa nih? Berarti ketemunya adalah 40 kali 4. Oh, ini 6 ding ya, salah. Berarti min 6, min 6. Min 6 sama 4 berarti 24. Berarti ketemunya 2,4 volt. 2,4 volt. Ini kan naik ke atas jadi min 2 ya. Sudah ada 2. Berarti min ketemunya min dengan min
Jadinya positif. Ini kan minus ya tadinya. Minus kali minus berarti positif 2,4 volt. Seperti itu untuk soal nomor 7. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung dibuka suaranya, langsung disampaikan. Nomor 8, oke. Solenoida. Solenoida itu angka apa? Kumparan yang panjang. Nah, berarti di sini ada titik P, ada titik G. Ini masih ingat kan? Untuk di bab medan magnet kemarin ya. BP, mu0, sambil mengingatkan ya, per 2 mu0 I N per L, ya kan? Ini nggak pakai 2 nih. Kalau BQ adalah mu0 IN per 2 L. Berarti di sini adalah Q-nya di sini. Ya, kalau P adalah di pusatnya. Oke, kita masuk lagi. Sebuah solenoida induktansinya 500 mH, min 3 Henry, berarti menjadi 5 10 pangkat min 1 Henry ya. GGL induksinya dari I1 100 mA menjadi I2 40 mA. Oke. Waktunya T-nya adalah 0,01 detik. Oke. Bersamaan. Besar induktansi diri berarti E sama dengan yang mana dia? Oh, min L do I per do T atau menjadi min L I2 min I1 dibagi delta T ya. Berarti langsung kita masukkan, berarti min, L-nya adalah 5 10 pangkat min 1, oke. I2-nya berapa? 40 min 100 mili, ingat-ingat di sini ada mili. 10 pangkat min 3 dibagi delta T-nya 10 pangkat min 2 karena 0,01 ya. Berarti kita masukkan ke sini, berarti menjadi berapa nih? Berarti naik ke atas, berarti menjadi min 1. Berarti sini adalah min dengan min ya, ini 60 kali 5. Berarti 60 kali 5 adalah 300. Oke, 300. 300 pangkatnya menjadi 10 pangkat min 4, ini 3 sama 1. Di sini pangkat 2. Berarti menjadi berapa? 2-nya naik ya. Berarti menjadi 300 10 pangkat min 2. Oh ya, ketemunya 3 volt. Oke. 3 volt. Wah, ini ada suara burungnya nih. Ada suara burung siapa ini? 3 volt ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 9 ya. Kuat arus dalam suatu rangkaian tiba-tiba turun. Nah, di sini kayak ini lagi nih, karena induksi nih. Berarti I1 10 ampere menjadi I2 2 ampere. Oke. Dalam waktu delta T toh selisih 10 pangkat min 1 sekon. Selama peristiwa GGL-nya 32 volt. Oke. Induktansi lah, ini bolak-balik kayak gini aja. Min L do I per do T. Berarti 32 minus L-nya berapa nih? L-nya yang ditanyakan ya kan? L ini adalah 2 dikurangi 10 per, oke, 10 pangkat min 1. Berarti menjadi berapa? Kita masukkan 32 sama dengan, ini adalah 8 ya. L minus ya, 10 pangkat min 1. Maka L sama dengan 32, 10 pangkat min 1 dibagi 8. Berapa nih? 32, ini 4, 10 pangkat min 1 atau 0,4 Henry. Ada jawaban kah? Oh, ada, C. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nomor 10. Suatu kumparan 200 lilitan, N-nya 200 lilitan. Panjangnya, berarti kita langsung aja lebar gitu ya. Berarti panjang kali lebar, 10 kali 5. Berarti menjadi 50, 10 pangkat min 4 meter persegi.
Kenapa kok seperti ini, Pak? Karena di sini langsung sentimeter jadikan meter kan. 10 pangkat min 2 dua kali berarti 10 pangkat min 4, 5, 10 pangkat min 3 meter persegi. Kumparan ini bersumbu pada medan magnet B setengah Tesla atau ya, oke, diputar dengan omega 60 radian per sekon. Oke. Maka akan timbul GGL berapa? E sama dengan, coba gimana nih? E, ada kata-kata GGL maksimum. Maksimum berarti NBA omega sin omega T ya. Sin omega T maksimal 1. Berarti menjadi NBA omega ini adalah EM maksimumnya. Maka N berarti adalah 200, B setengah gini ya. A-nya 5, 10 pangkat min 3, di sini adalah 60. Ini dihilangkan ya, 10 pangkat 2 kan, 100 toh. Berarti di sini 300. 300, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 3. Berarti menjadi berapa nih? Ini dengan ini min 1 toh. Berarti ketemu ini 30 volt. Oke. Selalu ada jawabannya kan? Yo, kemarin gimana? Ada jawabannya enggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nomor 11. Oke, 11. Data spesifik dari sebuah generator, dua buah generator ya. Generator A, generator B. Jika kedua generator berputar dengan frekuensi sama, maka perbandingan GGL maksimum keduanya berapa? Perbandingan keduanya berapa? Berarti kalau misalkan GGL maksimum tadi gimana persamaannya? N, B, A, omega. Kalau perbandingan ditulis bawah aja, EM sama dengan N, B, A, omega. Mana yang sama? Lilitan, oke, beda, B, Buddha. Yang lainnya sama, ini sama ya. Oke, berarti menjadi N, B per N kali B. Ini misalkan ini nggak usah, nggak apa-apa. Langsung aja ya. NA, kalau misalkan perbandingannya ini A, di sini B. NA-nya berapa? 1.200. NB-nya berapa? 6.000. Oke. B-nya berapa? BA-nya? 5, 10 pangkat min 2. Terus BB-nya berapa? 3, 10 pangkat min 2. Ini hilang ya. Oke, ini 200, oke. Berarti 5, 12, ini 60 ya. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5. Berarti ya, benar ya ini ya, 1260. Oh, ini ketemu berarti berapa nih? 12. Berarti 12 kali 5 per 60 kalikan 3. Berarti di sini ketemu 4 gitu ya. 4. Oke, 4 ini ketemu 15. Berarti 5 per 15 atau 1 dibanding 3 kali. Jawabannya apa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nomor 12. Nomor 12. 12. Sebuah trafo efisiensinya, oke salah nih, efisiensi berarti adalah 3/4. Kok Pak Eko langsung nih? Ya nggak apa-apa sih. 3/4 kan sama saja 75/100. Dan lebih sederhana. Dihubungkan dengan tegangan primer, V primer 220 volt. Tegangan sekunder 110 volt. Jika arus sekunder 2 ampere, berapakah arus primer? Oh, ini bab apa ya? Bab trafo, kan? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini adalah ada masukan, yaitu primer ya. Di sini adalah sekunder. Oke, sekunder. Ini ada sebuah P. Pak, yang dimaksud efisiensi itu apa sih, Pak?
Itu adalah perbandingan efektivitas keluaran dengan modal. Berarti efisien nggak? Misalkan contoh, kalau kita makan 2 piring, kerja kita cuman setara dengan setengah piring, efektif tidak itu? Tidak kan? Semuanya terjadi pada fesis itu. Itu nggak efektif banget, ya kan? Lah, maka kalau bisa, Pak, apakah bekerjanya di atas 100%? Oh, tidak ada. Apa yang kita masukkan itu pasti secara fisika itu tergantung dari modal. Berarti di sini ini adalah P input, ya kan? Kemudian P output di sini. Maka di sini namanya mesin itu pasti ada P panas, kan? Daya panas. Nggak ada suatu mesin yang bekerja kemudian tidak panas, ya kan? Maka orang tidur pun itu bekerja panas itu, ya kan? Nah, di sini adalah maka P input, P primer, oke, sama dengan P panas, oke, ditambah P output. Nah, P output atau P sekunder. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya efisiensi, ya kan? Panas itulah yang menyebabkan efisiensi karena tidak ada sebuah mesin dalam fisika, ya. Itu prinsip fisika, tidak ada sebuah mesin satupun, ya kan? Nah, kemudian yang menghasilkan output lebih besar dibandingkan input. Loh Pak, itu manusia gimana? Wah, itu kan manusia kan bukan mesin, ya kan? Maka beda. Tidak bisa diperhitungkan efisiensinya. Ini adalah sebuah mesin, ya. Oke. Ini adalah kita masukkan, ya. Maka efisiensi itu sama dengan P sekunder dikalikan P dibagi P primer kali 100%. Oke. Ini adalah penjelasan dikit, ya. Maka efisiensinya adalah 3/4, oke. P sekunder itu apa, Pak? P itu kan berarti sama dengan V kali I, toh. Maka sekunder I sekunder per P primer kali I primer kali 100%. Oke. V sekundernya berapa? Coba kita hitung. Ya kan, V sekundernya adalah 110. I sekundernya apa? 2. P primernya berapa? 220. I primer. Ini dengan ini ketemu 2. 2 ini hilang kan? Oke, maka I primer adalah dibalik aja 4/3 atau 1,33 ampere. Oke, seperti itu. Nomor 12. Ada jawabannya? Ada, yaitu D. Nomor 13. Sebuah trafo step up mengubah tegangan, step up ya. Berarti V primer sama dengan 25 volt. Oke, sorry. V sekunder 250 volt. Jika efisiensi trafo 0,8, ke sekunder, P sekunder 250 volt. V sekunder, kalau P sekunder adalah 50 volt. P itu apa? Daya, power, ya kan? Oke, power. Oke, kita masuk ya. Berarti kalau begitu efisiensi itu kan daya keluaran dibagi daya masuk kali 100% kan? Oke, maka efisiensinya berapa? 0,8. P sekundernya berapa? Langsung diketahui nih, 50. P primernya berapa? P primernya adalah P primer itu sama dengan VP dikalikan IP. Berarti VP dikalikan IP. Berarti menjadi 0,8 sama dengan 50 dibagi VP-nya berapa? 25 dikalikan IP. Berarti di sini ketemu 2. Maka IP sama dengan 2 dibagi 0,8 atau 20/8. Atau 28, 16 masih 4 ya. 2,5 ampere. Jawabannya C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Pembelajaran sudah 60 menit. Tidak ada? Nomor 14. Oke. Perbandingan kawat, jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder. Berarti NP
dibagi NS sama dengan 1/4 kali. Tegangan dan kuat arus masukannya 10 dan ampere. Berarti tegangan kuat arus masukan berarti adalah VP-nya 10 volt. IP-nya 2 ampere. Jika rata-rata berubah dalam oke. Di sini ada P panas sama dengan 4 watt. Oke, yang tak terangkan tadi ya. Dan tegangan keluarannya adalah VS sama dengan ini panas ya. Ini adalah atau P kalor bisa juga. Maka IS-nya berapa? Oke, kita masukkan ya. Tadi gimana? P masukkan P primer. Oke. P primer. P primer. Alah, sorry. P primer dikalikan sama dengan P panas atau kalor ditambah P sekunder. Oke, P sekunder. VP IP sama dengan P panas plus V sekunder I sekunder. Kita masukkan ya. V primernya berapa? 10. I primernya 2. Oke. Ini 4. Plus, oke. Di sini V sekundernya berapa? V sekundernya 10 volt. 10 volt. Sorry. Oh, 40 volt dikalikan I sekunder. Jadi di sini 10 20 dikurangi 4 sama dengan 40 I sekunder. Oke, kita ini kita keliling sini. Berarti menjadi 16 sama dengan berapa nih? 40 ya, 40 ya. Ini 40 IS, maka IS sama dengan sini 16 dibagi 40. Pak, kalau ada kayak gini gimana? Lebih baik kayak gini. 4 kali 4, oh kan